TPEKP itu tim pemberdayaan ekonomi kreatif perempuan. Jadi latar belakang terbentuknya itu untuk mensupport ini Kampung Omah Ampiran, Desa Wisata Kampung Omah Ampiran. Jadi di tim TPEKP itu ada yang support dana untuk apa? Untuk para UMKM. Jadi kan kadang kendalanya UMKM itu di pendanaan. Nah, dari TPEKP itu mendanai untuk belanja UMKM, misalnya untuk belanja bahan kebutuhan ini produksi tempe seperti itu. Untuk UMKM maksimalnya itu 500.000 per UMKM, 500.000 dibayarkan 4 bulan. Nah, nanti itu belanjanya juga di lingkungan kita sendiri, di rekanan yang ada di Kampung Omah Ampiran sendiri. Berarti dari warga untuk warga gitu ya, Bu dari ya? warga untuk warga. Ibu sebagai selaku Bu RT di sini dengan adanya TPEKP gimana, Bu? Dengan adanya tim TPEKP ini sangat, karena visinya awalnya ya berdirinya itu karena memang fokusnya lebih pada membantu para UMKM supaya tidak terjerat dengan dana pinjaman yang lainnya yang terlalu memberatkan mereka. Jadi kami memang visinya membantu para UMKM untuk masalah pendanaan. Ini terbentuknya sejak kapan, Bu? Terbentuknya baru sekitar bulan Agustus ya. Bulan Agustus. Untuk awal-awalnya modalnya berapa itu, Bu? Awalnya modalnya 5 juta. Oh, 5 juta nanti dibagi berapa UMKM gitu ya. Terus yang lainnya itu masih untuk keluarga. Jadi kalau untuk keluarga itu berupa sembako. Jadi nilainya 300.000 kalau untuk keluarga, untuk rumah tangga, bukan untuk UMKM. Keanggotaannya ini berapa orang nih, Bu? Keanggotaannya ya seluruh warga RT 6 Kampung Omah Ampiran yang ngersake untuk biaya pendanaan, monggo sepanjang masih ada dananya. Ya, bermanfaat buat untuk ibu, untuk warga sini, untuk penambahan usaha, untuk penghasilan ibu-ibu. Ya, manfaatnya bisa untuk menambah penghasilan, terus untuk mengembangkan usaha di wilayah warga sini. Awalnya ide ini gimana, Bu? Awal-awalnya terbentuknya gimana, Bu? Awalnya terbentuknya itu ya karena seperti yang diceritakan Pak RT tadi, setiap kita kan sudah dapat cap Desa Wisata Kampung Omah Ampiran nggih. Karena tidak secara geografis kan kita tidak punya tempat wisata. Tapi orang datang itu mampir makan, mampir minum, mampir belanja lah. Itu latar belakangnya itu lah untuk supaya setiap rumah itu punya usaha, itu kan butuh pendanaan itu tadi. Angsurannya tidak memberatkan bagi UMKM dan sangat menguntungkan bagi UMKM. Jadi ya Bu, kebijaksanaannya memang benar-benar untuk warga dan membantu UMKM untuk berkembang ya Bu ya. Iya. Jadi pendanaannya dari warga sini juga tadi? Iya, dari warga. Sebesar awalnya 5 juta. Mengembalikannya 4 bulan itu ya Bu? 4 bulan ya. Lah untuk Bu, untuk kegiatannya ibu-ibu sendiri apa Bu di sini, seperti nuwun sewu yang di belakang ibu-ibu ini sedang? Ini produksi apa namanya? Nugget tempe. Tahu bakso. Nah, berarti ini nanti yang beli warga sendiri atau dijual keluar? Warga sendiri dan dijual keluar. Oh gitu. Ya. Jadi ini sudah berjalan berapa bulan tadi Bu? Sejak Agustus. Oh 6 bulan. Ya, berarti sudah ada yang mengembalikan ya, berarti yang kan 4 bulan itu? Sudah, tapi bukan bentuknya itu bukan kayak pinjam uang gitu, enggak ya. Jadi laba misalnya beli sembako di tokonya Bu Ririn atau tokonya saya, nanti pihak tokonya yang memberikan laba ke tim TPEKP. Oh, memberikan laba sebesar? Labanya itu per 300.000 itu 10.000. Per 300.000 itu 10.000. Iya. Tapi tadi maksimal per UMKM 500.000 ya. Ya, UMKM 500.000, rumah tangga 300.000. Bisa lebih juga Bu untuk itu Bu? Sementara belum, karena biar merata ya, karena kan
dana awalnya baru 5 juta. Nah, ini suka dukanya nih Bu, kan sebagai pengurus TPEKP itu ya. Suka dukanya Banyak sukanya makan-makan. ya itu kalau sukanya sih banyak ini ya, banyak ya, dukanya ya adalah, tapi ya enggak yang presentasinya enggak sebanyak sukanya. Enggak sebanyak Dukanya. dukanya. Berarti lebih banyak Lebih sukanya. banyak sukanya. Nah, kalau ini sudah berjalan ya Bu, apa kedepannya mau dikembangkan untuk ke RT-RT sebelah atau gimana? Kalau misalnya Kalau dari dikembangkan ke RT modal awal itu sampai nanti suatu saat nanti bisa gede ya perputarannya itu ya. ya. Ya bisa juga, cuma kan kita juga karena kan sudah beda wilayah ya, tetap kita harus apa seperti Selektif ya, lebih selektif ya. Gitu. Karena nanti pertanggungjawabannya kan pada siapa, kalau gini kan pertanggungjawabannya masih Pak RT masih ikut cawe-cawe, ngoyak-ngoyak gitu. Kalau sudah beda wilayah kan kita ya nggak bisa apa ngoyak-ngoyak ke RT-nya yang RT lainnya. Jadi masih nanti sebatas Iya. warga sini ya. Kedepannya mau dibikin koperasi nggak Bu? Apa gimana? Koperasi ya wacananya ke situ. Padahal nanti kan koperasi gitu. Iya. Nah, ini Bu Suci ini sebagai apa nih di sini? Saya humas. Humasnya ya. Iya. Ini kalau TP apa Bu? TPEKP. TPEKP ini ada pertemuan rutin enggak Bu? Pertemuan rutin sebulan sekali. Ya cuma pengurus aja sih. Pengurus saja ya. Iya. Untuk evaluasi dan sebagainya ya, Iya, Bu ya. betul. Ada yang pernah macet Bu? Ada, tapi ya masih terkontrol. Ya warganya sendiri macet ya nggak apa-apa. Saling bantu membantu Iya. gitu ya. Tapi masih terkontrol, masih terkendali lah, bukan yang macet total gitu enggak. Selain untuk pemberdayaan ekonomi perempuan ya tadi ya? Iya, kreatif perempuan. Oh, kreatif perempuan itu ya. Itu rencana kedepannya mau apa lagi Bu? Rencana kedepannya tadi selain koperasi ya ini apa, kita punya produk unggulan, karena ini tadi kampung omah ampiran, mampir-mampir setiap rumah kan harus punya produk unggulan ini. Seperti jamu, kampung jamu sudah, tapi di tempat ini kan juga sudah ada jamu. Terus ini nugget tempe. Terus apa ini? Tahu bakso. Jadi Ya kalau ada yang datang, karena kan sering apa Pak RT sering mendatangkan wisatawan ke sini, nginep di sini, ada acara di sini, kan punya oleh-oleh khas dari sini. Jadi diharapkan punya oleh-oleh khas ini Bu ya. Ya. Harapannya ke depan semoga tim TPEKP ini bisa mendirikan suatu badan usaha, maksudnya badan usaha ini adalah koperasi ya, di mana jelas ada ART-nya, kemudian sisa hasil usahanya itu bisa terbagi rata oleh anggotanya.